Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat Pak Ulil ID SPD MPD. Saya Ridho Ramadan dari kelas 11C akan menceritakan berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak pada pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abd Malik kecuali Marwan yang menjadi Khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan oleh karena meningkatkannya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III atau 744 Masehi. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah adalah 1. Membentuk gerakan di bawah tanah dengan tokohnya antara lain A. Muhammad Al-Abbas, B. Ibrahim Al-Imam, C. Abu Muslim Al-Khurasani, D. Abul Abbas As-Saffah, E. Abu Ja'far Al-Mansur. 2. Menerapkan politik bersahabat, artinya Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. 3. Menggunakan nama Bani Hashim. 4. Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Langkah-langkah tersebut berhasil menandingi kekuatan Bani Umayyah dalam perjuangannya untuk mendirikan pemerintahan. Bani Abbas menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif namun tertutup dengan gerakan bahwa tanah. Salah satu tokohnya, Abu Muslim Al-Khurasani, adalah seorang pemuda yang pemberani dan pernah diangkat sebagai panglima perang oleh Ibrahim Al-Imam pada usia 19 tahun. Fase-fase pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Fase pembentukan tahun 1300 Fase pembentukan tahun 132 sampai 232 Hijrah atau 750 sampai 847 Masehi. Pemerintahan
Daulah Abbasiyah dimulai dari kekuasaan Khalifah pertama Abdul Abbas As-Saffah pada tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi sampai akhir masa Khalifah ke-9 Al-Wahid pada tahun 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Khalifah Abul Abbas As-Saffah dan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah yang meletakkan pondasi kuat dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam fase atau periode pertama ini, urutan nama para khalifah yang memimpin adalah sebagai berikut. A. Abu Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. B. Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. C. Muhammad Al-Mahdi 158 sampai 169 Hijriah atau 775 sampai 785 Masehi. D. Musa Al-Hadi 169 sampai 170 Hijriah atau 785 sampai 786 Masehi. E. Harun Ar-Rasyid 170 sampai 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Wilayah Abbasiyah pada saat pemerintahan Abul Abbas As-Saffah menjadi aman dan kondusif. Adapun khalifah penerusnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Hijriah Masehi dikenal dengan kebijakannya untuk menstabilkan dan menginstitusionalkan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi segitu aja Pak Ulil dan sekian dari yang saya ketahui, yang saya ceritakan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.